Sekarang kita masuk ke inti dari chapter 5, bagaimana algoritma evolusioner membantu tuning PID. Kita mulai dari genetik algoritma. GA ini pada dasarnya meniru cara evolusi biologis. Kita membuat populasi awal berupa banyak kandidat nilai Kp, Ki, dan Kd yang dihasilkan secara acak. Setiap kandidat ini diuji pada simulasi reaktor, dan kinerjanya dinilai berdasarkan kesalahan output, waktu settling, dan seberapa stabil responsnya. Kandidat yang hasilnya paling bagus dianggap lebih fit, sementara yang performanya buruk akan disingkirkan. Kandidat terbaik kemudian dikawinkan melalui proses yang disebut crossover untuk menghasilkan generasi baru. Kadang ada mutasi kecil agar algoritma tidak terjebak di solusi yang buruk. Proses ini terus berulang selama puluhan atau ratusan generasi hingga diperoleh kombinasi parameter PID yang paling optimal. Jadi seperti audisi besar-besaran untuk memilih PID paling berbakat? Betul. Mirip ajang kompetisi, hanya saja pesertanya bukan manusia tapi angka. Dan juri yang menilai bukan bapak, tapi fungsi matematis. GA ini sangat cocok untuk sistem yang kompleks, karena tidak butuh turunan matematika atau model sistem yang spesifik. Dia hanya perlu mengetahui seberapa bagus hasil akhirnya. Kalau PSO gimana Pak? Namanya lucu, seperti kawanan burung. Karena memang inspirasinya dari gerombolan burung atau ikan. Dalam PSO, masing-masing kandidat solusi dianggap sebagai seekor burung yang terbang di ruang pencarian. Mereka bergerak mengikuti dua hal, posisi terbaik yang pernah mereka temukan sendiri, dan posisi terbaik yang ditemukan oleh seluruh kelompok. Dengan begitu kawanan burung ini secara perlahan bergerak menuju solusi terbaik secara bersama-sama. PSO biasanya lebih cepat menemukan solusi dibanding GA karena pergerakannya lebih terarah dan tidak perlu proses perkawinan atau mutasi seperti GA. Berarti burung-burung ini kerja sama biar dapat angka PID terbaik? Iya. Dan yang menarik, PSO lebih mudah digunakan karena parameternya sedikit. Biasanya PSO sangat cepat menemukan parameter PID yang stabil dan responsif, terutama pada sistem yang membutuhkan solusi cepat. Kalau di studi kasus India itu Pak, mana yang lebih bagus? Untuk kasus reaktor suhu yang memerlukan ketelitian tinggi, GA memberikan hasil yang sangat stabil dengan overshot yang kecil, tapi butuh waktu komputasi sedikit lebih lama. PSO lebih cepat mencapai solusi dan hasilnya hampir sama baiknya. Pada akhirnya kedua algoritma ini jauh lebih efisien dibanding tuning manual. Tuning yang biasanya makan waktu berhari-hari bisa selesai dalam hitungan menit saja di komputer. Gila sih Pak, berarti industri bisa hemat waktu, tenaga, bahkan biaya produksi. Benar. Dan lebih penting lagi, tingkat keamanan meningkat. Reaktor stabil berarti risiko kecelakaan berkurang drastis. Karena itulah algoritma evolusioner semakin banyak dipakai. Pak, kalau manusia bisa ikut pakai GA, saya bisa jadi lebih pintar nggak? Bisa. Tapi untuk kamu, Lionel, kayaknya butuh 500 generasi dulu. Oke kalian, sekarang kita lanjut ke skene 3 nanti. Kita akan membuat simulasi GA dan PSO beneran di komputer dan melihat perbedaannya secara langsung. Siap-siap saja kalau PC kalian tiba-tiba nge-lag karena evolusi terlalu berat. Siap Pak? Alright, since you've managed to digest everything we discussed earlier, let's go a bit deeper. Today, we'll talk about two evolutionary algorithms commonly used for controller optimization: genetic algorithm and particle swarm optimization. This is not biology, and it's definitely not a lesson about birds, although the names might sound like it. It still feels like a biology class to me, sir. Genetic algorithm, mutation, selection. I'm just waiting for the moment you start talking about flying chickens. As long as GA doesn't produce a new version of Lionel, the world is not ready for that. Before we go too far into the topic of alternative versions of Lionel, let's refocus. Genetic algorithm works by forming a population of solutions.
Each individual in the population contains a different combination of Kp, Ki, and Kd values. These individuals are evaluated based on their fitness, which measures how well they control the temperature of a chemical reactor. The best individuals are selected, then crossed over. A mutation process introduces variation. This cycle repeats until truly optimal PID parameters are found. So when bad individuals are eliminated, that's like me when I don't study before an exam. Exactly. And just like in GA, if you don't evolve, you become academically extinct. In a case study involving a chemical reactor in India, GA was used because the system was extremely complex. There were time delays, nonlinear reaction behavior, and unexpected changes in environmental temperature. If conventional methods were used, PID tuning could completely fail. GA can jump across different regions of the solution space and is less likely to get trapped in poor solutions. That's its main advantage. Now I understand why GA is so important. It's like an explorer who isn't afraid to try different paths. Exactly. Now, let's move on to particle swarm optimization. Particle swarm optimization works using the concept of a swarm. Each particle in the swarm represents a candidate PID solution. They move through the solution space guided by two things: their own best experience and the best experience found by the group. This movement gradually brings them closer to the optimal solution. In that case, I feel like a particle that always follows the group. My friends sleep, I sleep. My friends eat, I eat. Very PSO-like. But what exactly is your personal best? Lionel, I can't seem to find it. That question is more complex than multi-objective optimization. What's important is that PSO often reaches an optimal solution faster than GA, although it can be prone to getting stuck in one region if the parameters aren't properly tuned. Look at the graph before optimization. The overshoot is large, the oscillations are long, and the system is completely unstable. After tuning with evolutionary algorithms, the overshoot is drastically reduced, oscillations almost disappear, and the settling time decreases significantly. This is the power of evolutionary optimization. The factory becomes much safer, and operators don't have to panic every 5 minutes. So GA and PSO each have their own strengths, right, sir? Exactly. GA is excellent for exploring a wide solution space. PSO is great for quickly converging toward the best solution. They are often combined into a hybrid algorithm to make tuning faster and more accurate, just like the two of you. Sekarang kita tidak akan menjalankan simulasi atau menekan tombol apapun. Di tahap ini, yang paling penting adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik grafik. Kalau kalian hanya tahu cara menjalankan algoritma tanpa mengerti alasannya, kalian hanya menjadi operator komputer, bukan insinyur kontrol. Kalau saya perhatikan, perubahan paling besar setelah optimisasi itu terlihat pada overshot yang jauh lebih kecil dan sistem yang lebih cepat stabil. Seolah-olah algoritma ini sedang mencari titik seimbang antara kecepatan dan kestabilan. Tepat sekali. Itulah inti dari optimisasi controller. Algoritma evolusioner tidak hanya mengejar respons cepat, tetapi mencoba menyeimbangkan banyak tujuan sekaligus. Dalam sistem reaktor kimia, tujuan itu meliputi overshot yang kecil, osilasi minimal, waktu stabil yang singkat, dan efisiensi energi. Berarti kalau terlalu fokus ke kecepatan, sistem bisa jadi agresif dan berbahaya. Tapi kalau terlalu fokus ke stabilitas, sistemnya malah lambat dan boros energi. Benar. Dan itulah yang sering membuat tuning manual sulit. Manusia harus menimbang banyak kompromi sekaligus.
Sementara algoritma evolusioner bisa mengevaluasi ribuan kombinasi parameter PID tanpa lelah dan tanpa bias. Kalau genetik algoritma, berarti proses evolusinya membantu menemukan solusi yang benar-benar berbeda, bukan sekadar memperbaiki sedikit dari solusi sebelumnya. Pengamatan yang sangat tepat. Genetik algoritma bersifat eksploratif. Dia berani mencoba kombinasi parameter yang mungkin tidak terpikirkan oleh manusia. Karena itu sangat cocok untuk sistem nonlinear seperti reaktor kimia, di mana hubungan antara input dan output tidak bisa ditebak dengan pendekatan sederhana. Sedangkan PSO lebih seperti pendekatan kerjasama. Semua solusi saling belajar dari solusi terbaik yang ditemukan bersama. Itu membuat pergerakannya lebih cepat, walaupun ruang pencariannya tidak seluas GA. Keempat, PSO unggul dalam mempercepat konvergensi menuju solusi yang baik. Karena itu di banyak aplikasi industri, GA sering digunakan di tahap awal untuk eksplorasi. Lalu PSO digunakan untuk penyempurnaan. Kombinasi ini membuat proses tuning menjadi lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas hasil. Jadi sebenarnya bukan soal memilih GA atau PSO, tapi memahami kapan masing-masing algoritma lebih cocok digunakan. Itulah cara berpikir seorang insinyur. Tidak ada satu metode yang selalu paling benar. Yang ada adalah metode yang paling sesuai dengan karakteristik masalah. Kalau dikaitkan dengan studi kasus reaktor kimia di India, optimisasi ini berarti bukan hanya soal mencari angka PID terbaik, tapi juga soal keselamatan pabrik. Benar sekali. Di sistem seperti reaktor kimia, kesalahan kecil dalam kontrol suhu bisa berdampak besar. Dengan optimisasi evolusioner, sistem menjadi lebih andal dan lebih adaptif terhadap gangguan serta perubahan kondisi operasi. Pendekatan ini juga membuat sistem lebih tahan terhadap perubahan karakteristik reaktor, karena algoritma bisa mencari parameter baru tanpa harus mengulang semuanya dari awal. Itulah alasan algoritma evolusioner sering dianggap sebagai fondasi kontrol cerdas. Sistem tidak hanya mengikuti parameter tetap, tetapi mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berubah. Berarti tujuan akhirnya bukan membuat sistem sempurna, tapi membuat sistem siap menghadapi ketidaksempurnaan dunia nyata. Kalimat itu sangat tepat. Dunia nyata penuh gangguan dan ketidakpastian. Sistem kontrol yang baik bukan yang terlihat ideal di atas kertas, tetapi yang tetap stabil dan aman ketika kondisi tidak ideal. Sekarang saya mengerti kenapa chapter 5 ini penting. Ini bukan sekadar lanjutan PID, tapi perubahan cara berpikir tentang optimisasi dan kontrol. Dan itulah tujuan pembelajaran kita. Kalian tidak hanya belajar algoritma, tetapi belajar bagaimana insinyur merancang sistem yang tangguh dan dapat dipercaya.